Kalau kamu ingin kaya, zakati hartamu. Kalau kamu ingin sehat, perbanyak sedekah. Kalau kamu ingin panjang umur, perbanyak silaturahmi. Dan kalau kamu ingin mati dan berkumpul dengan para rasul, panjangkan sujudmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang lagi menarik tentang zakat ini, yang buku-buku, referensi-referensi, baik referensi dari langit, referensi ilmiah, maupun referensi buku populer, semuanya mengatakan bahwa sedekah itu membawa berkah, bahwa zakat, infak, sodako itu membuat menjadi makmur, baik secara pribadi maupun institusi. Kali ini saya akan membahas zakat, pengaruhnya terhadap kemakmuran pribadi. Sahabat muda, ada seorang sahabat Rasul yang bertanya seperti orang-orang milenial itu. Ya Rasulullah, bagaimana agar saya itu kaya? Bagaimana agar saya itu sehat? Bagaimana agar saya itu panjang umur? Bagaimana agar saya kalau mati berkumpul dengan para nabi? Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana agar muda saya itu happy-happy, tua kaya raya, mati masuk surga. Pertanyaan itu mirip dengan pertanyaan para anak-anak muda yang pengen serba instan. Tetapi jawaban Nabi menarik. Kalau kamu ingin kaya, zakati hartamu. Kalau kamu ingin sehat, perbanyak sedekah. Kalau kamu ingin panjang umur, perbanyak silaturahmi. Dan kalau kamu ingin mati dan berkumpul dengan para rasul, panjangkan sujudmu. Nikmati sujudmu, berlama-lama sujudmu. Kalau perlu di tengah malam, sepertiga malam, sujudlah yang nikmat, sujudlah yang panjang. Tetapi kali ini saya akan membahas keistimewaan zakat ini, keistimewaan sedekah itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan harta tapi harta kita tambah banyak? Zakat dan sedekah ini salah satu yang menjadi referensi langit maupun referensi bumi. Referensi langit Quran, hadis, referensi ilmiah maupun referensi dongeng-dongeng sudah saya bahas di bisnis sukses karena sedekah. Di surat Al-Baqarah ayat 261 juga sama. Barang siapa mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu akan tumbuh berkembang menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100 bulir. Artinya harta yang kita keluarkan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah itu bukan hanya mensucikan harta tapi akan tumbuh berkembang. Loh kok bisa begitu? Matematikanya enggak masuk. 10 dikurangi 1 tinggal 9. Tetapi ternyata ini masalah rezeki, yang punya itu Tuhan langit dan bumi. Yang berkuasa di langit dan bumi serta yang ada di dalamnya adalah pemilik rezeki, yaitu Tuhan alam semesta. Ketika Tuhan itu berfirman seperti itu, Nabi bersabda seperti itu, penelitian empiris Gaudasi di Amerika juga seperti itu, maka membuat zakat, infak, sedekah ini penting bagi kita sebagai manusia. Kita harus peduli terhadap sosial. Kita harus bisa mendistribusikan kekayaan kita agar tidak bertebaran di golongan tertentu saja, di golongan orang-orang kaya saja, tapi harus terdistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan agar daya beli masyarakat meningkat. Nanti mereka membeli kepada produk dan komoditas kita. Keseimbangan ekonomi ini yang sudah diatur akan membuat zakat itu memakmurkan pembayar zakat, pembayar sedekah, dan memakmurkan seluruh instrumen ekonomi. Sahabat muda, buku tentang keajaiban sodako memang ajaib. Aduh, luar biasa. Kalau cerita-cerita empirisnya, ada seorang santri yang dilaporkan kepada kiainya karena dia itu tertabrak mobil dan digilas oleh mobil. Kemudian lapor santrinya kepada kiainya. Wahai kiai, si fulan itu tabrak mobil, pasti celaka. Kiainya tahu bahwa santri yang ditabrak itu adalah santri yang senang menabur kebaikan, santri yang senang bersedekah. Kiainya bilang, santri itu si fulan tidak akan apa-apa, dia akan baik-baik saja. Betul.
Si santri terkaget-kaget yang melaporkan kepada kiainya, ternyata santri yang ditabrak mobil itu tidak luka yang berarti. Mereka selamat dan diselamatkan. Memang sang kiai itu sudah memiliki referensi yang mendarah daging. Barang siapa yang menabur kebaikan di bumi akan diselamatkan, akan diberi perlindungan termasuk terhadap kejadian ini. Dan banyak lagi. Mungkin sahabat muda pernah mendengar ketika kita menolong orang 1 juta di pagi hari ini, kebetulan terjadi pada diri saya. Saya ngasih 1 juta terhadap orang yang tidak dikenal lama, baru sekitar 1 minggu kontrak di sebelah rumah saya. Mereka tertabrak dan luka parah, dan orang ini termasuk orang yang tidak begitu punya uang. Semula saya bawa 100.000, tetapi karena dia, kenapa Pak ini nggak diobatin, keluar darah dari kupingnya. Ya, dia bilang tidak punya uang dan lain-lain. Ya, saya ambilkan sebagian dari zakat saya tahunan karena ini termasuk orang yang membutuhkan. Ya, saya kasihkan. Ya, waktu itu saya ambil 1 juta. Sahabat muda, siang harinya saya mendapatkan rezeki 10 juta. Ada pekerjaan 16 juta yang hanya saya kerjakan, habis uangnya 6 juta. Ada keuntungan 10 juta. Kontan, tidak berganti hari. Dan banyak lagi kalau diceritakan saya khawatir menjadi tidak baik. Banyak sekali kejadian-kejadian. Zakat, infak, sedekah itu memang ajaib. Semakin dikeluarkan dengan tepat dan benar, lillahi ta'ala, powernya luar biasa, magic, ajaib. Maka kita tidak menduga rezeki dari mana saja yang akan datang. Sahabat muda, zakat, infak, sedekah, walaupun kita mengeluarkan, tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka pastikan kita lakukan dengan benar, sasaran yang tepat, bukan untuk tukang tipu, tetapi untuk sasaran-sasaran yang tepat. Maka insya Allah akan tumbuh berkembang menjadi lebih besar kinerjanya, baik secara pribadi maupun institusi. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.